Shalom jemaat keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk menyembah Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk seminggu hari ini Kau telah memberkati kami, menjaga, melindungi, bahkan memelihara hidup kami dengan luar biasa. Dan hari ini kalau kami boleh beribadah Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan saja. Kami mau Tuhan membawa pujian persembahan kami bagi Engkau. Hanya yang terbaik yang akan kami bawa. Mari bersama-sama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mazmur yang mengalir dari hati. Yesus, Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang mengalir di hidupku. Kami berterima kasih buat segalanya. Haleluya, kami beri haleluya, menaikkan sembah kami bagimu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia. Kami angkat pujian bagi-Mu. Sebab Kau Allah, sebab Kau Raja yang layak disembah. Haleluya, haleluya, syukur bagi-Mu, syukur bagi nama-Mu. Segala sembah, segala hormat, kemuliaan bagi-Mu, Yesus. Kami bawa yang terbaik, kami bawa persembahan kami. Kami nyatakan Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak. Terima kasih Tuhan. Biar hanya yang terbaik yang kami bawa di hadapan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Allah di atas segala Allah. Terima kasih. Mari bersama nyatakan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari kembali nyatakan, ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu, Yesus.
persembahanku ini. Biar Kau yang menerima setiap persembahan pujian kami. Kau yang bertahan, Engkau yang hadir, Kau yang menjamah. Amin. Korban syukurku melalui pujian. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah kekuatan kami. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian yang hati kami takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Kamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik,
Shalom keluarga Allah, jangan hanya melihat dan percaya, Tuhan mau kita mengambil langkah profetik supaya janji Tuhan sungguh-sungguh dinyatakan atas hidup kita. Mari kita saksikan Revival News minggu ini. Hari ini saatnya kita mengembalikan hak Tuhan atas semua berkat yang sudah Tuhan curahkan pada kita. Persembahkanlah persembahan perpuluhan dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Bisa melalui non-tunai atau online karena lebih praktis, aman, dan bersih. Saudara bisa menggunakan internet banking, PayPal, aplikasi dompet online di HP atau gadget saudara, atau bisa juga melalui website serta transfer ATM. Informasi nomor rekening Keluarga Allah Global selengkapnya dapat saudara baca di gbika.org/persembahan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan secara tunai, silakan masukkan amplop di kotak persembahan yang tersedia di depan gereja. Anak adalah anugerah terindah yang Tuhan percayakan pada kita sebagai orang tua. Jadi bawalah kepada Tuhan supaya ada tudung ilahi dalam hidupnya. Penyerahan anak diadakan hari Sabtu dan Minggu 7 dan 8 Agustus 2021 dalam setiap jam ibadah raya online Keluarga Allah Solo melalui gbika.org/live. Segera daftar melalui link di gbika.net/registration dan lakukan konfirmasi ke Departemen Keanggotaan melalui WhatsApp di 089 70145600. Bisa juga hubungi call center plus 0899 789 5000. Pengorbanan Yesus di kayu salib sungguh dahsyat kuasanya untuk menghancurkan semua dosa dan kutuk dalam hidup kita. Mari persiapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus yang diadakan Sabtu dan Minggu 7 dan 8 Agustus dalam setiap jam ibadah raya online gereja kita. Persiapkan roti dan anggur perjamuan atau yang menyerupainya dan ikuti dengan hati yang penuh ucapan syukur. Pernah nggak sih berada di kondisi seperti ini? Ya elah, ini tugas lagi. Ini? Guys, please Devan tuh on cam kek. Atau yang ini? Tiap jam nugas, semua nugas, dan tugasku tuh masih numpuk. Kalau kalian lagi ngalamin kondisi ini, jangan khawatir. Karena Youth and Teens Impact punya solusinya, yaitu Let's Click on Sharies. Nah, acara ini diadakan tanggal 10 Agustus 2021 jam 4 sore. Di sini kita bakalan saling support, saling sharing juga, dan yang pasti bakalan seru-seruan abis. Nah, tunggu apa lagi? Yuk teman-teman yang masih berumur 12 sampai 17 tahun, segera daftarkan diri kalian. Karena acara ini diadakan secara online dan pesertanya sangat terbatas. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera daftar di tiny.cc/LCO4. Kami mengajak seluruh tim leader dan pelayan Tuhan Keluarga Allah untuk mengikuti pemuritan Gembala Sidang setiap Selasa pukul 11 siang di gbika.org/pemuritan. Pastikan saudara meneruskan link pemuritan ini ke seluruh jajaran pelayan Tuhan yang ada di gereja kita, sehingga mereka pun beroleh impartasi visi dan rema yang luar biasa dari Tuhan. Mari bersama kita masuk dalam kegerakan Tuhan. Lonjakan kasus COVID-19 ini semakin mencekik ketersediaan rumah sakit di tanah air. Ya, serangan virus tak kasat mata virus corona semakin tidak terkendali. Para ahli menduga COVID-19 varian Delta semakin memperburuk keadaan. Kasus masih terjadi, bahkan menembus angka 1 juta per hari ini. Jangan padam apinya, bangkitlah, jadilah terang. Bangkitlah, nyalakan apimu lagi. Bangkitlah dengan semangat yang baru. Bangkitlah dengan hati yang berapi-api dan berkobar-kobar di dalam Tuhan. Api Roh Kudus turun atas saudara, dan kalau api itu turun, maka kemuliaan Tuhan nyata. Ikuti rangkaian Unlimited Conference 2021 Rekindle the Fire di bulan September hanya di GBI Keluarga Allah. Demikian Revival News minggu ini. Teruslah hidup dan berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Shalom, saya Christian Javed Leopold Kairupan. Saya jemaat GBI Keluarga Allah Yogyakarta.
saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan memulihkan keluarga saya. Tahun 2020 awalnya Pastor Obaja menjadikan tahun 2020 itu adalah tahun kemuliaan besar. Tapi di tanggal 15 Januari 2020, mami saya dipanggil Tuhan mendadak. Itulah awalnya kami mengalami satu Tuhan izinkan pergumulan yang luar biasa. Kakak saya yang ada di Manado harus membawa papi saya ikut juga ke Manado untuk mengurangi rasa sendiri, rasa kesepiannya karena telah ditinggalkan mami saya. Kemudian April, di mana Indonesia lockdown dan banyak sekali perusahaan-perusahaan memberhentikan karyawannya, termasuk kakak saya harus diberhentikan. Singkat cerita, tiba-tiba kakak saya menuntut harta warisan untuk segera dibagi. Akhirnya saya WhatsApp balik, Kak, apa maksudnya? Dia bilang, lah itu kan hak saya sebagai kakak pertama, dia bilang gitu. Kemudian pagi-paginya adik saya nelpon dan sudah berada di mobil untuk mencari sewa rumah karena papi saya diusir dari rumah, seperti itu. Dan saya hanya bilang, Tuhan, pasti semuanya ada maksudnya ya Tuhan ya, aku bilang. Dan saat itu juga komunikasi kami keluarga kurang baik terhadap kakak saya dan ipar saya. Saya dan adik saya bersatu bagaimana untuk backup papi saya dalam hal perekonomiannya juga. Bulan Agustus adik saya dapat info kalau dia harus dipindahkan Jakarta gitu. Akhirnya adik saya berkomunikasi terus bagaimana akhirnya dapatlah adiknya papi saya, tante saya untuk bisa jaga papi saya selama adik saya di Jakarta gitu. Sampai papi saya ada yang bisa jaga karena kakak saya nggak bisa diandalkan lah saat itu karena kami putus komunikasi. Tahun 2021 tahun Roh Kudus dan di situ juga Pastor Jonathan mengatakan naik loteng atas gitu. Saya berkomitmen untuk selalu datang kepada Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, doa sama Tuhan, terus tangkap rema-rema yang diberikan di gereja kita. Akhirnya di bulan Maret kakak saya balik ke rumah. Beberapa bulan dia harus tinggal di Samarinda untuk penyinaran tumor ususnya. Dan situ juga di mana mereka mulai membuka komunikasi bersama papi saya, dan hal itu menurut saya itu suatu mujizat yang besar, paling tidak pada papi saya dulu ya, kepada orang tua terlebih dahulu. Dan kemudian gereja kita ada doa puasa 21 hari. Nah, pokok doa saya adalah pertama adalah kesembuhan kakak saya dan pemulihan hubungan keluarga kami. Ya, saya doa, puasa dan tetap mendeklarasikan, tetap perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, pasti kakak saya pulih, keluarga kami dipulihkan. Seperti itu. 2021 itu di bulan Mei itu adalah firman Tuhan tentang keluarga ya. Di bulan Mei itu tentang keluarga. Saya bilang, pasti saya juga mengalaminya, Tuhan bilang gitu. Ada pemulihan dalam keluarga saya. Masuk ke seri kedua, di minggu kedua apa ketiga gitu, saya biasa pagi-pagi itu biasa berkomunikasi dengan papi saya, video call di WhatsApp, menyapa gitu. Apa kabar Pap gitu. Udah minum obat gitu. Tiba-tiba kakak saya muncul di belakang papi saya. Halo Kak, apa kabar? Gimana? Sudah sehat gitu. Dan saya megang itu pasti satu langkah awal untuk Tuhan memulihkan keluarga kami gitu. Dan akhirnya terbangunlah komunikasi yang baik gitu. Akhirnya ya saya maafin aku kalau ada kata-kata saya yang menyakitkan hatimu dan aku mengampuni engkau gitu. Aku mengampuni kamu Kak. Dan juga ipar. Kami mulai video call bareng berempat, bangun komunikasi gitu. Bagaimana yang penting inti kami adalah bagaimana jaga papi kami bareng-bareng gitu. Dimana mujizat yang lagi Tuhan nyatakan, dimana dia nge-play pekerjaan di hotel diterima gitu, diterima dan
sebagai manajer HRD juga gitu. Puji Tuhan Kak, kamu bisa bekerja lagi, kamu bisa gak hanya fokus sama penyakitmu, tapi fokus kepada pekerjaanmu, jadi bisa teralihkan gitu. Dan yang ketiga, adik saya yang sudah di Jakarta, Tuhan bawa luar biasa lagi gitu. Menurut saya pendidikan adik saya sebenarnya sih belum gitu, tapi itu mujizat yang Tuhan nyatakan gitu. Dan akhirnya saya bilang sama, oh ini Tuhan yang kamu tunjukkan, inilah kemuliaan yang sudah Tuhan berikan kepada keluarga kami. Itu kesaksian yang saya bisa bagikan buat jemaat keluarga Allah. Selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, selalu datang bersekutu dengan Roh Kudus, dan selalu tangkap rema-rema firman Tuhan yang dibagikan di gereja kita, dan selalu tetap semangat, jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Lift up your eyes, layangkan matamu. Pesan Tuhan hari ini, lihatlah dari tempat engkau berdiri itu sejauh dan seluas mungkin. Jangan merasa nyaman tinggal di level di mana kita berdiri sekarang ini. Untuk bisa melihat janji Tuhan, selubung yang menghalangi pandangan harus disingkirkan. Tidak cukup hanya melihat, tidak cukup hanya percaya, tapi yang lebih penting yakni mengambil langkah profetik. Itu milikmu. Shalom, selamat datang dan selamat beribadah pada seluruh jemaat keluarga Allah yang hari ini kita bisa datang dengan penuh sukacita. Dan pada saat ini juga saya sambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Saya percaya saudara akan diberkati dengan luar biasa. Saudara bisa lihat di live chat, saudara bisa menghubungi nomor sudah disediakan, atau saudara tuliskan nama dan nomor HP atau nomor WA yang bisa kita hubungi. Saya percaya para hamba Tuhan akan menyambut saudara, akan menghubungi saudara, dan saya percaya saudara akan diberkati lebih dan lebih lagi. Dan pada saat ini juga saudaraku, saya ajak setiap kita semuanya, kita mau belajar mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya berkat sudah kita terima. Berkat yang luar biasa Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, dan saatnya kita akan mengembalikan untuk Tuhan. Saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saya percaya saudaraku, ketika kita mengembalikan apa yang jadi miliknya Tuhan, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit di dalam kehidupan kita. Pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, bukan seluruh hidupmu diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa, terima kasih buat berkat yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar memberikan persembahan yang terbaik dan mengembalikan persepuluhan buat berkat yang sudah Kau curahkan dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jiwa yang baru pertama kali bergabung dengan keluarga Allah. Mari Tuhan, Kau berkati mereka melalui ibadah hari ini. Mereka akan dijamah Tuhan, mereka akan mengalami Tuhan, dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu akan bekerja dalam hidup mereka. Dan saya percaya Kau akan bawa lebih lagi, dan ibadah akan lebih lagi untuk mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan secara online. Ya, saya ajak hari-hari ini kita belajar memberikan secara online. Sudah ada di live chat untuk QR-nya, untuk transfer ataupun aplikasi yang disediakan. Biar kita belajar mengembalikan sesuai apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau benar-benar saudara tidak bisa, saudaraku, ya, saudara bisa memberikan, mungkin datang ke gereja,
memasukkan dalam amplop dan dimasukkan ke kotak persembahan. Dan hari ini saudaraku, saya percaya biarlah setiap kita ketika ibadah benar-benar mengalami Tuhan yang luar biasa. Hari ini sudah akan dibawa Tuhan level yang lebih besar lagi. Percaya janjinya Tuhan akan menjadi milikmu, menjadi milik saya. Haleluya. Saya ajak siapapun saudara, mari bangkit berdiri. Kita berikan pujian, sukacita, sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Shalom keluarga yang diberkati. Mari bangkit berdiri. Kita bersukacita karena janji Tuhan dinyatakan hari ini. Tuhan pakai saudara, Tuhan pakai keluarga kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Amin. Ada bersukacita sebab Tuhan baik. Anugerahmu beriku kemenangan, kekuatanmu menuntun hidupku. Kau bawaku melihat karyamu saat ku berseru kepada namamu. Kau membuka jalan, amin, jalan di hidupku. Kau meneguhkanku dengan firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Saat Roh-Mu bekerja, bagi Tuhan segalanya mungkin. Mujizat besar kan terjadi atas gereja-Mu di tempat ini. Engkau gereja Tuhan, Tuhan sedang siapkan engkau dipakai menjadi lebih dahsyat dari sebelumnya. Terima dengan iman. Anugerah-Mu beriku kemenangan, kekuatan-Mu menuntun hidupku. Kau bawaku melihat karya-Mu saat ku berseru kepada nama-Mu. Kau membuka jalan, kau jalan di hidupku. Kau bawa bagi hamba-Mu jalan firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Saat Roh-Mu bekerja, bagi Tuhan segalanya mungkin. Mujizat besar kan terjadi atas gereja-Mu di hidup ini, di tempat kami, di hidup kami, di keluarga kami. Jadi mujizat, selalu terjadi mujizat. Haleluya.
di tempat ini. Sorak-sorai kemuliaan. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Katakan aku sudah terima. Terjadi bagi hidupku, bagi keluargaku, bagi gerejaku. Sekarang sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yesaya 49 mengatakan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub. Oh, karena rencana Tuhan memilih saya dan saudara menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bagi bangsa-bangsa. Saudara dan saya menjadi saksi, menjadi terang, membawa obor kegerakan dari Indonesia kepada bangsa-bangsa, sehingga keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Engkau yang siap dipakai, mari bangkit berdiri sekali lagi, berikan tepuk tangan, katakan, ini hidupku Tuhan, ini hidupku, pakai sesuai rencanamu. Ya dan amin terjadi. Haleluya. Terlalu sedikit bagi kami, hanya untuk menyelamatkan satu bangsa. Tuhan akan membuat kami menjadi terang bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang dari Tuhan sampai ke ujung bumi. Ku terima mandat darimu Tuhan, beri pengurapan untuk bangsa-bangsa, menjadi terang bagimu
Dengan roh kami menerima setiap perkataanmu. Dalam roh kami menerima setiap janjimu. Bahkan perjanjian yang ajaib saat ini sedang kau kerjakan. Sedang terjadi atas hidup kami. Atas gerejamu. Atas gereja keluarga Allah. Setiap kami yang meresponi, tidak ada satupun yang berlalu. Kiabaya shanta kabarabayas. Korabata darabaya shanarala. Korabarabayas. Ku percaya janjimu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan saat ini, Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu
dipermuliakan, Engkau yang layak diagungkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Selamanya, selama kehidupan kami mau menyembahnya padamu saja Tuhan. Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang melampaui segala-galanya. Engkau Allah kami yang Maha Kasih, yang rela turun ke dunia, bahkan mengorbankan dirimu Yesus, supaya setiap kami yang berdosa bisa diselamatkan. Engkau Allah yang nyata, Engkau bangkit dari kematian, Engkau hidup sampai sekarang. Engkau sudah mengirim Roh-Mu, Engkau tinggal di dalam hati kami yang terus berkarya sampai sekarang. Engkau Allah yang kuasa-Mu yang nyata, kasih-Mu nyata, hadirat-Mu nyata, karya-Mu nyata Tuhan, tuntunan-Mu nyata Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Penuhilah tempat ini dengan hadirat-Mu, penuhi setiap tempat-tempat yang sedang dipakai ibadah dengan hadirat-Mu. Bahkan Tuhan, jamalah setiap kami, beri sentuhan-sentuhan ilahi, beri jamahan-Mu Tuhan. Yang lemah biar dikuatkan, oh Tuhan, yang kalah biar diberi kemenangan, oh yang takut diberi keberanian, yang hatinya gelisah kelam Tuhan diberi damai sejahtera. Oh Tuhan, yang sungguh-sungguh ketakutan diberi ketenangan pada saat ini. Engkau bangkitkan setiap kami Tuhan, Engkau robah gelap menjadi terang. Oh yang sakit disembuhkan, oh yang kekurangan diberkati, yang mencari Engkau menemukan Engkau Tuhan. Orala pasakara la pasakara la pasakara, irala pasakara la pasakara la pasakara, irala pasakara la pasakara. Penuhi kami semuanya dengan Engkau sendiri, Engkau yang nyata, Engkau yang nampak dalam ibadah ini, Engkau yang berkarya Tuhan. Setiap kami mencari Engkau, menemukan Engkau, penuh dengan pengurapan-Mu, penuh dengan karya-Mu Tuhan. Penuhilah hamba-Mu dengan Engkau sendiri, berkata-katalah melalui hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu saja. Jamalah setiap kami Tuhan, jadikan hati kami tanah yang subur untuk ditabur benih firman-Mu. Kami mendengar dan mengerti, kami percaya dan melakukannya, sehingga kami mengalami kebenaran firman-Mu, sehingga janji-Mu nyata, sehingga firman-Mu nyata. Rencana-Mu terjadi dalam gereja-Mu, rencana-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Kami serahkan seluruh ibadah ini, pemberitaan firman dalam pengurapan-Mu, dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Teriakan haleluya. Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa, janjinya digenapi. Beri tepuk tangan yang meriah. Semua silakan duduk, diberkatilah oleh Tuhan. Ya, pertama saya ucapkan selamat bagi setiap saudara semua, setiap jemaat keluarga Allah, setiap pelayan Tuhan, bahkan semua yang mengikuti saudara acara ini. Diberkatilah oleh Tuhan senantiasa dimanapun saudara berada. Ya, juga saya doakan saudara semua senantiasa dalam lindungan Tuhan, senantiasa dalam tuntunan Tuhan, senantiasa dalam kasih karunia kemurahan Tuhan, senantiasa juga hidupmu dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Lah, saudara, segera saja kita akan masuk firman Tuhan. Hari ini bulan Agustus, kita akan masuk satu seri khotbah yang luar biasa sekali. Dan saya percaya kalau saudara bisa tangkap, saudara percayalah Tuhan, saudara akan mengalami breakthrough yang luar biasa, saudara. Karena ini akan merupakan pesan-pesan profetik yang daripada Tuhan. Karena ini akan menjadi janji profetik yang daripada Tuhan. Dan saudara tangkap, saudara taati, saudara lihat kemuliaan Tuhan.
dinyatakan. Tepuk tangannya lebih meriah lagi saudara. Ya temanya adalah layangkan matamu. Artinya kita disuruh saudara melayangkan mata kita saudara. Mulai memandang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ya hari ini tema untuk sesi pertama itu milikmu. Maka semuanya itu akan menjadi milik kita saudara. Saya akan bacakan dulu pesan profetik dari Tuhan untuk hari ini saudara. Yaitu lihat dari tempat kita berdiri ke kanan, ke kiri dan semuanya tadi saudara. Kejadian 13 ayat 14-15. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah saudara, sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri. Di situ berdiri, lihat. Itu ke timur, itu ke barat, ke utara, ke selatan. Lalu sebab seluruh negeri, katakan, sebab seluruh negeri, saudara, yang kau lihat itu akan kuberikan padamu luar biasa dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saat itu sekali lagi Abraham sedang mendapat pesan profetik daripada Tuhan. Saat itu Abraham sedang mendapatkan janji profetik daripada Tuhan. Dia disuruh dari tempatnya berdiri. Lihat ke timur, lihat ke barat, lihat utara, lihat selatan. Dikatakan semua negeri, semuanya yang bisa kau lihat. Dikatakan saudara, diberikan kepada Abraham. Bahkan juga kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi selain ini pesan profetik untuk Abraham, tapi juga untuk keturunannya. Kita berkata Abraham adalah bapak rohani kita secara iman. Kita mewarisi janji. Dan kalau hari ini firman Tuhan disampaikan, diberikan oleh Tuhan. Artinya di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah COVID sedang melanda, di tengah-tengah krisis, Tuhan sedang memberikan pesan profetik. Tuhan sedang memberikan janji profetik. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Tanggapi saudara. Tangkap, amin. Katakan gitu saudara. Saya percaya tanggapan kita menentukan saudara sikap kita pada Tuhan. Artinya apa saudara? Oh Tuhan itu punya rencana memperluas daerahnya. Artinya apa? Abraham itu, ya Tuhan ingin Abraham itu memperluas saudara. Kau memperbesar wilayahnya, tanahnya. Tuhan memberikan pesan profetik. Tuhan memberikan janji profetik. Tuhan akan memperluas. Tuhan akan memperbesar. Ya semua yang Tuhan berikan kepadanya. Saya percaya saudara, itu sesuatu yang luar biasa saudara. Saya yakin setiap kali Tuhan berfirman, asal kita berani percaya, terima dengan iman, lalu taati ya pesan-pesannya, firman Tuhan, saudara akan lihat senantiasa ya apa yang disampaikan dijadikan kenyataan. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi. Ya terus kita diteguhkan, baik itu tema tahunan, baik itu tema bulanan, baik itu tema mingguan seperti ini, itu jadi rema. Saudara belum dengar firman, sudah menanti-nantikan perkataan Tuhan, petunjuk Tuhan, nasihat Tuhan. Dan saat ini ada perkataan Tuhan, ada janji daripada Tuhan. Tuhan menyuruh kita mulai melihat sekeliling kita. Ya saudara, timur, barat, utara, selatan. Karena yang bisa kita lihat semua akan diberikan pada kita. Ada janji yang luar biasa. Sekalipun saat ini sedang pandemi, sekalipun saat ini sedang krisis. Dan saya percaya janji Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan tidak pernah lalai. Ya janji Tuhan tidak tergantung situasi. Tuhan lebih daripada situasi. Tuhan sanggup menggenapi setiap apa yang dikatakannya. Beri tepuk tangannya yang mantap, lebih meriah lagi. Saya itu tiba-tiba tadi rasa Tuhan ingatkan. Ini bulan Agustus saudara. Agustus sudah identik dengan apa saudara? Kemerdekaan 17 Agustus saudara. Lah kalau saudara bisa lihat slogan ya untuk negara kita saat 17 Agustus saudara ditulis apa saudara? Indonesia tangguh. Jadi kita akan tangguh, kita akan kuat menghadapi COVID ini, menghadapi resesi. Indonesia akan tangguh di iman saudara. Kita di dalam Indonesia tangguh
saudara. Bahkan apa? Bukannya tangguh bertahan saja, tapi justru Indonesia bertumbuh, maju lagi, bertumbuh, maju lagi. Saya percaya tidak kebetulan itu ditulis. Saya percaya ada pesan ilahi. Kalau kita berani tangkap, kita doakan dengan iman, kita dukung bangsa kita Indonesia, kita imani, kita taati firman Tuhan, maka akan terjadi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia maju. Amin saudara. Tangkap, ini adalah janji daripada Tuhan saudara. Jadi sekali lagi imani saudara, Tuhan sedang berkata mulai saatnya kita memperluas, memperbesar, memperbanyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misalnya saudara, ini saatnya Tuhan akan memberikan kemenangan, kemenangan yang lebih lagi daripada waktu yang lalu. Menang atas godaan, menang atas tantangan. Tuhan akan memperluas kepandian kita. Tuhan akan memperluas kesempatan yang diberikan. Tuhan akan atau rindu memberikan komselnya berlipat ganda. Selamatkan jiwa lebih banyak lagi. Tepuk tangannya lebih lagi saudara. Pelayanan kita saudara, semuanya studi saudara, pekerjaan saudara. Imani, ada perkataan dari Tuhan. Lihat, imani, lihat saudara, timur, ya saudara, barat, utara, selatan, sekeliling. Karena yang kau lihat itu semua akan diberikan padamu saudara. Ya jadi jangan lihat hanya dekat saja, tapi sejauh mungkin, seluas mungkin saudara. Karena apa saudara? Ya janji Tuhan tidak tergantung dari situasi dan kondisi. Kondisi boleh tidak baik, tapi kalau Tuhan mau berikan kebaikan, sudah tidak ada mustahil. Kondisi bisa resesi saudara, tapi kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan akan jadikan berkat yang tidak masuk akal. Terima saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh saudara, corona merambah seperti itu, tapi sekali lagi, oh Tuhan bisa melindungi, atau Tuhan bisa menyembuhkan, atau Tuhan bisa melakukan sesuatu apa. Yang pasti jangan dibatasi karena kondisi yang tidak baik, karena kondisi diri kita yang penuh dengan terbatasan. Jangan dibatasi oleh kondisi apapun saudara. Keterbatasan kita saudara tidak bisa membatasi karya Tuhan dalam hidup kita. Ya, keterbatasan saya tidak bisa membatasi karya Tuhan dalam kehidupan saya. Keterbatasan saudara tidak bisa membatasi ya karya Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin yang keras dan tepuk tangan yang meriah saudara. Lalu juga sama, jangan merasa nyaman terus dengan keadaan. Cukup kok hidupnya seperti ini, merasa cukup saudara. Tuhan rindu setiap kita senantiasa bertumbuh. Tuhan rindu saya dan saudara senantiasa bertumbuh. Bahkan bukan hanya bertumbuh sedikit, tapi berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda, sekali lagi berlipat ganda. Tepuk tangan yang meriah saudara. Apapun keadaan kita, kita sudah mapan, ya Tuhan rindu kita jadi lebih besar lagi. Kita sudah diberkati, Tuhan rindu kita jadi berkat lebih besar lagi saudara. Saya percaya ini satu yang luar biasa. Jadi jangan merasa cukup saudara. Ya, karena umurnya juga, karena hasil yang dicapai. Kejadian 13 ayat 1 ya sampai ke 6. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham apa saudara? Abraham apa saat itu saudara? Sangat kaya. Dia sudah sangat kaya, banyak ternak saudara, perak dan emasnya. Saat itu dia sudah kaya, sudah sangat kaya saudara. Ia berjalan dari tempat pengasingan ke tempat dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya pula-pula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat Misbah yang dibuatnya dahulu di sana. Di situ Abraham memanggil nama Tuhan. Lalu Lot yang mengikuti bersama-sama dengan Abraham, saudara, ya juga Lot maksudnya, mempunyai domba dan lembu dan kemah
Tetapi negeri itu, saudara perhatiin apa? Tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Saat itu Abraham itu sudah sukses, tapi Tuhan ingin Abraham lebih sukses lagi. Saat itu Abraham sudah berhasil, tapi Tuhan ingin Abraham lebih berhasil lagi. Saat itu Abraham kaya, sudah banyak emas peraknya, tapi Tuhan ingin lebih lagi. Dengar dalam nama Tuhan Yesus, jangan batasi kuasa Tuhan karena keadaan, karena apapun. Tapi jangan juga karena kemapanan. Karena kemapanan, saudara, akan membuat Tuhan gak bisa berkarya. Ya, Tuhan saat ini sedang memberikan janji profetik. Tuhan ingin bawa kita lebih lagi. Pandanglah timur, barat, utara, selatan. Ya, semua negeri yang bisa kau lihat diberikan oleh Tuhan. Tepuk tangannya yang meriah. Nah, sekarang ada satu juga, saudara. Yang kedua, singkirkan selubung yang menghalangi. Jadi harus disingkirkan selubung yang menghalangi dalam keadaan kita berjalan menuju janji Tuhan. Kadang-kadang ada yang menghalangi, kadang-kadang ada yang membuat kita ini gak bisa maju dengan baik. Itu harus sudah disingkirkan. Baca yang tadi, Kejadian 13 ayat 14 tadi. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Kata-kata apa? Setelah apa, saudara? Setelah apa, saudara? Lot berpisah daripada Abraham. Dulunya bersama-sama sampai semua kaya, tempatnya sampai gak cukup. Nah, sekarang dikatakan setelah Lot berpisah daripada Abraham, firman Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekeliling tadi, saudara, dan lihatlah ke tempat kau berdiri, timur, barat, dan barat. Jadi, saudara, rencana Tuhan itu, saudara, karya Tuhan itu diberikan adalah setelah dia berpisah dengan Lot, saudara. Sebelum dia berpisah dengan Lot, Tuhan belum memberikan janjinya profetik yang seperti ini. Tapi setelah pisah dari Lot, tidak lagi bersama-sama dengan Lot. Lot tidak ada lagi, dia berjuang sendiri. Apa artinya nama Lot? Artinya itu selubung. Artinya ada sesuatu yang menutupi. Selubung itu juga berbicara ada sesuatu yang menghalangi, yang menutupi, saudara. Jadi saudara, sekali lagi, ya Tuhan rindu, saudara, kita itu membuang segala sesuatu yang menutupi kita, yang menghalangi kita, supaya kita bisa berjalan dalam rencana Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan, supaya kita bisa tidak terhalang, supaya kita tidak tertutup, tapi bisa terus jalan mencapai rencana Tuhan. Saya percaya kalau cerita menutupi, saudara, bisa banyak. Kadang-kadang ada sesuatu yang bisa menutupi. Dalam perjanjian baru, satu kali ada 2 orang sedang berjalan ke Emmaus, saudara. Ya, meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Di tengah jalan, Yesus itu datang bergabung dengan mereka, ikut bicara dengan mereka. Tapi mereka nggak bisa mengenal ini Yesus, guru yang datang. Kita berkatakan apa? Ada selubung yang menutupi mata mereka. Jadi ada Yesus yang sedang datang, yang berkarya, yang sudah bangkit, yang saatnya lakukan hal besar. Nggak bisa melihat kalau masih ada selubung. Saudara, harus ditanggalkan. Sampai Tuhan menanggalkan selubung, baru mereka sadar itu guru. Guru sudah bangkit, tetap hidup, akan lakukan hal yang besar. Ada panggilan daripada Tuhan, baru mereka kembali, saudara. Selubungnya apa? Kadang-kadang bisa berupa kecewa, kadang-kadang bisa bicara, saudara, banyak, saudara, ketidakpuasan, banyak, saudara, atau kegelapan, ya saudara, atau karena ketamakan, itu bisa jadi selubung, nggak bisa lihat lagi rencana Allah, atau karena cinta uang, itu jadi selubung, nggak bisa melihat rencana Tuhan, sehingga nggak cinta Tuhan, cinta uang. Kadang-kadang juga bisa yang menghalangi kesibukan
kesibukan itu bisa jadi penghalang. Itu bisa, saudara. Akhirnya kita nggak akan bisa bebas karena nggak ada waktu lagi untuk Tuhan. Kadang-kadang khawatir, takut kok. Gimana ya? Khawatir, takut, saudara. Sehingga nggak berani melangkah. Lalu kuasa mujizat Tuhan tidak menjadi kenyataan. Dan banyak, saudara. Kalau cerita selebung, kalau cerita penghalang, banyak sekali saudara. Bisa pikiran yang negatif. Tuhan sudah rencanakan satu yang luar biasa. Selalu mikirnya negatif, negatif, negatif. Perkataannya negatif, negatif, negatif. Sehingga itu akan menjadi penghalang. Tuhan berkarya. Ingat, Zakaria, Tuhan memberikan profetik janji. Doamu dikabulkan, istrimu akan mengandung dan melahirkan anak. Dia terus berpikir, bagaimana aku bisa tahu? Apa bisa? Ngomong terus. Akhirnya mulutnya ditutup supaya itu tidak menghalangi janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Juga perkataan negatif. Semua saudara juga bisa juga merupakan apa? Karakter, mentalitas yang kurang baik, yang tidak baik. Tidak bisa ada penundukan diri. Tidak ada bisa ya ketaatan. Sehingga akhirnya nggak pernah bisa maju-maju, saudara. Atau apalagi kemalasan, saudara. Atau apalagi dosa-dosa dalam kehidupan kita, saudara. Apalagi pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang negatif seringkali juga bisa merusak. Tapi prinsipnya dalam nama Tuhan Yesus, semua selubung yang menghalangi, yang menutupi, dengar, singkirkan. Maka saudara akan lihat, saudara, jalan yang ditunjukkan Tuhan. Maka saudara akan berjalan dalam jalannya Tuhan. Dan saudara akan lihat kasih karunia anugerah Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Amin. Dinyatakan secara luar biasa. Sekali lagi saudara, dinyatakan secara apa? Luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Yang ketiga, sekarang saudara, ambillah langkah profetik, maka janji Tuhan itu jadi milikmu. Saudara, kita sudah mendengar, sudah lihat, sudah. Tapi yang lebih lagi langkah nyata, langkah profetik, saudara. Maka itu akan menjadi kenyataan. Kejadian tadi kita ulang lagi karena ini semua jadi satu ayat. Kejadian 13, 14 sekarang sampai 17 lebih panjang. Setelah Lot berpisah ya daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, apa? Pandanglah sekelilingmu dan lihat. Pandangan yang profetik, penglihatan yang profetik. Saudara ya diajak lihat apa yang bisa terjadi, apa yang Tuhan sediakan. Pandangan yang positif, saudara. Penglihatan positif dengan mata iman, dengan mata rohani, saudara. Bukan hanya mata jasmani yang sangat terbatas, tapi dengan mata rohani, saudara. Oh, ke tempat kau berdiri itu ke timur dan ke barat, ke utara dan ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan padamu dan kepada turunanmu untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara mulai menggunakan mata, saudara, ya rohani, mata iman, saudara, ya imani, ini akan diberikan pada Tuhan. Ini akan diberikan pada Tuhan. Ini akan diberikan pada Tuhan. Ada banyak orang itu hanya bisa memandang secara lahiriah, secara yang pendek, nggak bisa melihat panjang, nggak bisa lihat jauh, nggak bisa lihat di dalam ya hal yang rohani. Kita sudah selalu dengar Yesaya 60, dunia gelap, bangsa kelam, tapi ada terang yang datang atas kita. Tapi ada terang yang menerangi saudara dan saya. Bahkan diajak bangkit jadi terang, saudara. Perlu kita bisa melihat ada terang Tuhan. Perlu kita bisa melihat di balik krisis ada kesempatan. Kristus berkarya luar biasa. Tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ayat 4:16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, luar biasa. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Ayat 17, perhatikan.
Bersiaplah apa? Jalanilah. Bukan hanya mandang, bukan hanya lihat, bukan hanya mengimani saja, bukan hanya merenungkan saja, bukan hanya mengatakan saja. Tuhan sudah berjanji, bukan hanya diimani saja. Ada langkah nyata. Dikatakan bersiaplah, jalanilah, kerjakanlah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Ada langkah yang nyata. Saudara mulai ada langkah yang nyata. Kalau saudara percaya di balik COVID ada Tuhan Raya mulai bangkit. Sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh selamatkan jiwa, sungguh-sungguh saudara lipat gandakan kelompok saya, sehingga Tuhan bawa saudara. Oh, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Sekarang diajarkan saudara, oh, serbuk online. Saudara, ada langkah yang nyata. Saudara bergerak sungguh-sungguh. Saudara akan lihat karya Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu nyata. Tindakan profetik. Saya lihat banyak sekali ya kesaksian-kesaksian, pengalaman jemaat banyak. Ada ya, saya cuplik sedikit saja. Satu yang bersaksi, dia berkata, kakak saya yang berada di Jakarta 9 Juli terpapar COVID. Sampai kaki tidak bisa gerak, kakinya sudah gak bisa. Dia sempat ketakutan sampai putus asa. Saudara selalu ingat, di balik COVID, roh ketakutan luar biasa, roh intimidasi itu luar biasa. Sampai dicekam ketakutan, sampai putus asa. Tapi luar biasanya kakak saya ini setia ikuti live streaming, ya, setia ikuti ibadah seperti ini online, setia misbah doa pagi, setia saudara. Oh, dalam banyak pondok Daud saudara. Lalu ingat 2-3 minggu yang lalu waktu saya dapat dari Tuhan, ini saatnya Tuhan mau menyembuhkan. Lalu Tuhan berikan ragu, Kaulah Tuhan yang menyembuhkan. Dia terima, dia imani, dia imani. Dia terima videonya, saudara, dilihat, diimani. Firman Tuhan yang dikatakan bilur Tuhan, ya, jamin kesembuhan, sudah menanggung. Diucapkan berulang-ulang, diputar berulang-ulang, didengarkan berulang-ulang, diucapkan terus, saudara. Ada tindakan nyata, saudara. Sebagai apa? Tindakan profetik. Dan luar biasa, satu kali dia merasakan kakinya ini seperti ada aliran listrik, saudara. Ada kuasa yang jamah aliran listrik. Dan setelah itu lama-lama mulai kakinya gerak-gerak, saudara. Dan hanya sungguh bukan hanya kakinya bisa gerak, tapi COVID disembuhkan. Tepuk tangan yang meriah, sebab dialah Tuhan yang menyembuhkan, dialah Tuhan yang memulihkan, dialah Tuhan yang memberkati, dialah Tuhan sumber mujizat, dialah Tuhan yang menciptakan. Tepuk tangannya jangan tanggung-tanggung, saudara. Yang lebih meriah lagi, saya tambah satu lagi, saudara, Angelina, ya. Saya lulus SMA, ingin kuliah, namun berusaha berulang-ulang gagal. Jadi sudah daftar gagal, saudara. Di satu universitas gagal, yang lain gagal, yang lain gagal. Gagal terus sampai sempat putus asa dan kecewa sama Tuhan. Kok enggak Tuhan tolong, gimana, saudara? Tapi luar biasa, dia ambil langkah doa puasa. Dikatakan pondok Daud, lalu baca, dengarkan firman Tuhan, lalu gunakan perkataan profetik, saudara. Luar biasa, gunakan. Dia bertindak dengan iman. Dia berkata, Tuhan buka jalan saat tidak ada jalan. Tuhan buka jalan, oh saat tidak bisa, Tuhan buat bisa. Terus, saudara, sekali dirubah. Dia nggak mau dikuasai oleh kecewa, dia tidak mau dikuasai oleh putus asa. Bertindak, saudara. Dan dia kaget, akhirnya malah dia diterima di sebuah universitas yang terbaik di kotanya. Sudah dengar? Yang biasa dia enggak diterima, yang agak baik dia enggak diterima, yang baik enggak diterima. Tapi waktu dia berani bertindak dengan iman, Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang buka jalan, kasih setiamu tidak pernah bergusela. Tuhan buktikan, Tuhan nyatakan. Tepuk tangannya
lebih meriah lagi. Setiap saudara begitu pandang, percaya, pakai mata rohani, mata Raja Wali, saudara. Kapan saya mau bawa saudara, bawa lagi belajar mata Raja Wali punya mata yang luar biasa. Karena kalau manusia sensornya satu, kalau dia itu dua, bisa lihat jauh ke depan. Dan setelah itu imani semua penghalang, saudara dibuang. Raja Wali itu matanya itu juga luar biasanya ada itu, saudara. Seperti mobil itu untuk apa? Wiper apa? Srek-srek gitu, bersih. Begitu kotor sedikit kalau dia terbang dibersihin. Penglihatannya tajam dan dia terbang tinggi dan alami hal yang luar biasa. Amin, saudara. Oh, itu Tuhan. Saya ajak saudara lihat saat ini ya, saya ada di gedung besar yang sudah Tuhan berikan. Saat itu ada rema dari Tuhan, bangun gedung yang lebih besar. Karena Tuhan banyak tempat yang gak cukup. Bangun. Tuhan berikan perkataan profetik. Tuhan berikan janji profetik, saudara. Lalu kita melangkah. Saat melangkah pertama kita hanya punya 4M, saudara. Itu aja dikumpulkan bertahun-tahun baru punya 4M. Pada rencananya sekitar 25 sampai 30M. Nekat karena Tuhan yang berkata, karena Tuhan yang berjanji. Ada perkataan profetik daripada Tuhan. Dan setelah dihitung oleh ya arsitek dan semuanya, ternyata 40M. Malah lebih besar lagi, saudara. Tapi karena Tuhan yang berjanji, Tuhan menepati janji, Tuhan yang berkata, perkataan Tuhan akan digenapi. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tetap saja jalan, saudara. Dan luar biasanya akhirnya habisnya 70M. Tetap jadi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangannya yang sangat meriah, saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Saya ajak saudara bisa tangkap satu hal. Saya sudah berkata di balik COVID ini akan ada Tuhan besar-besar. Yesaya 60 itu akan digenapi. Terang Tuhan akan datang. Ya, kita waktu bangkit terang akan terjadi apa, saudara? Akan terjadi apa? Bangsa-bangsa datang. Bangsa-bangsa datang. Bangsa-bangsa datang. Imani, saudara. Bangsa-bangsa datang. Bukannya bangsa biasa. Raja-raja juga datang. Raja negara ini datang. Raja negara ini datang. Oh, bangsa-bangsa. Raja-raja. Lalu apa lagi, saudara? Kelimpahan datang. Kekayaan datang. Itu Alkitab loh. Kelimpahan akan datang atas umat Tuhan. Atas kita, atas gereja, atas saudara dan saya. Kekayaan datang dari seberang. Kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Saudara dengar ya. Baru saja Tuhan ingatkan. Tuhan itu sudah memberikan cara. Saudara tangkap. Saya sudah berkata, Tuhan berkata, bangun Pondok Daud. Bangun Presiden Worship. Karena apa? Pondok Daudlah yang membuat Tuhan nyatakan hadiratnya. Yang membuat Tuhan hadir. Yang membuat Tuhan berkarya. Yang membuat Tuhan berperang bagi kita. Yang membuat Tuhan buka jalan. Yang membuat Tuhan berkati kita. Yang membuat Tuhan berikan terang. Yang gelap jadi terang. Bangun, saudara. Kalau belum bisa onset, online. Dalam hidupmu, di rumah tanggamu. Jadilah penyembah bagi Tuhan. Kita punya waktu yang banyak. Saudara bisa bergabung di Pondok Daud online kita 24 jam. Saudara akan membuat apa? Tuhan nyatakan hadiratnya dalam dirimu. Tuhan akan nyatakan hadiratnya dalam keluargamu. Tuhan akan nyatakan hadiratnya di dalam studi, di dalam pekerjaan. Tuhan akan nyatakan hadiratnya dalam keuanganmu. Tuhan akan nyatakan hadiratnya dalam pelayanan kita, dalam gereja kita. Saat Tuhan datang, sudah pasti iblis dihancurkan. Saat terang Tuhan datang, kegelapan habis. Satu lagi, saya ajak saudara bisa tangkap. Saya terus katakan, Tuhan berkata, media internet itu teknologi yang Tuhan berikan untuk akhir zaman. Saudara, dengan teknologi itu tanpa batas. Kita belum bisa ibadah ya onset, nggak bisa dibatasi hanya online, tapi justru dengan online, saudara, tanpa batas. Sekarang bukan hanya di Solo saja, di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, tanpa batas, saudara. Saat ini, saudara bisa dengarkan firman Tuhan
yang saya sampaikan tanpa batas. Dimanapun saudara berada, di Korea, di Kanada, di Jepang, di Rusia, dimanapun, tanpa batas, bahkan bisa menembus tengah-tengah atau bangsa-bangsa yang keras, bangsa-bangsa yang menolak, Roma-Roma yang tertutup, ditembus semua saudara. Kenapa? Maka itulah bangsa-bangsa akan datang. Bangsa-bangsa itu banyak. Bangsa apapun, Jepang, Korea, Amerika, ya New Zealand, di mana-mana, Timur Tengah, bangsa-bangsa datang. Jangkauannya gimana? Media. Lalu saudara, yang kedua tadi, saudara, saya serbu online, saya sudah katakan baik. Saudara yang kerja, gunakan online. Ini teknologi. Kalau saudara hanya secara biasa, perusahaanmu satu, tokomu satu, ya di lingkungan itu saja. Tapi kalau saudara sudah mulai masuk online, gigih saudara, serbu itu bukan hanya sudah buka online. Perjuangkan suku, perjuangkan suku, perjuangkan suku. Saudara dengar, tiba-tiba saudara tidak sadar, pembelinya dari Rusia, pembelinya dari Eropa, pembelinya dari Kanada, pembelinya dari Thailand, pembelinya dari New Zealand. Tiba-tiba saudara, itu yang dikatakan apa? Kelimpahan datang dari seberang. Itu yang dikatakan kekayaan dari seberang. Karena tiba-tiba bisnis saudara meluas, saudara dapat kekayaan datang. Karena ditembus oleh apa? Media internet. Dulu saya nggak bisa mengerti, tapi saya bersyukur Tuhan bukakan. Berani ambil tindakan profetik. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Ada sudah banyak jemaat yang mengalami tepuk tangan yang meriah. Gereja kita juga mengalami luar biasa. Saya ingin ajak saudara lihat sedikit ya. Kita baru mulai ya saudara. Bangkitkan sungguh-sungguh media kita. Coba dikeluarkan media kita. Supaya saudara bisa punya gambaran perkembangannya. Saudara lihat ya. Ya, dulu kita nggak ada TikTok. TikTok ini baru dibuat 2 bulan. TikTok itu ada atas nama Obadza, ada keluarga Allah. Saudara, ya, saudara kaget ya, baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Saya katakan lagi saudara, viewernya 108.600. Baru 2 bulan. Saudara, ya, dikatakan viewernya saudara. Ya, ini followernya, pengikutnya. Kalau gereja itu jemaatnya kemarin sekitar 11-12 ribu. Baru 2 bulan saudara. YouTube saudara, ya ini baru diperjuangkan juga. Ya Mas Api sudah 1.900 lebih. Instagram 19.000. Facebook saudara 63.000 lebih. Twitter 7.000 lebih. Lanjutkan. Ya lanjutkan. Sekarang yang keluarga Allah. Ini TikTok 3.000 lebih. YouTube sudah 73 lebih. Instagram sudah 40.000 lebih. Saudara. Facebook 23.000 lebih. Saudara. Twitter 6.000. Saudara bayangin. Seperti ini saudara. Semua siarkan di semua. Saudara lihat berapa ratus ribu. Tiba-tiba menjangkau. Ya kota-kota. Desa-desa. Pulau-pulau. Bangsa-bangsa. Saudara akan lihat kemuliaan. Saya dorong setiap saudara nanti saudara akan lihat kemuliaan. Saya ingin nambahi satu pelajaran yang penting, saudara. Ambillah juga, jadi selain tadi tindakan profetik untuk hidup kita di dunia, bisa diberkati, bisa dapatkan tadi Abraham, wilayah yang besar, tanah yang besar. Tapi ambillah juga langkah profetik kekekalan. Kekekalan artinya tentang ya surga yang di atas. Itu saya percaya penting bukan hanya diberkati di dunia, tapi juga di surga. Dapat pahala, dapat mahkota. Hal yang luar biasa. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat. Abraham itu dipanggil adalah untuk menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan pada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan tunjukkan padamu. Disuruh melangkah saudara. Aku akan membuat kau menjadi apa? Bangsa yang besar tadi. Dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur. Itu pribadi. Dan engkau akan apa? Menjadi berkat. Bukan hanya diberkati.
jadi berkat. Aku akan memberkati orang. Ya, orang yang memberkati kau. Kalau ada orang dipakai memberkati gereja Tuhan, berkati anak Tuhan, berkati hamba Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Betul saudara di sini. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk kau. Ada orang mengutuk gereja, mengutuk hamba Tuhan, mengutuk anak-anak Tuhan, kena kutuk. Saudara, itu luar biasa. Dan olehmu, oleh Abraham dan keturunannya, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum, ini bangsa-bangsa, internet, dapat berkat, dapat berkat, dapat berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Kok diam saudara? Tepuk tangannya yang meriah. Jadi berkat. Kalau saya cerita diberkati, berkat itu luas. Berkat bisa kekayaan, harta. Ya, berkat itu juga bisa bicara kepandaian yang luar biasa. Diberkati dengan kepandaian, diberkati dengan kekayaan, diberkati dengan apa? Kebajikan. Sudah, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan kedudukan, diberkati dengan kesempatan banyak. Yang pasti Tuhan ingin berkati kita luar biasa dengan satu hal, supaya kita bisa jadi berkat yang luar biasa. Saya akan lihat janji Tuhan digenapi. Keturunan Abraham, orang Yahudi, diberkati dengan kepandaian yang luar biasa, sampai semua orang di dunia ngaku kalau orang Yahudi itu paling pandai. Sudah banyak penuh mereka hanya jadi berkat. Coba lihat sedikit ya, Albert Einstein, teori gravitasi. Sudah, lalu Bill Gates, kok nggak ditulis ya ini kekayaannya, Mark Zuckerberg, Facebook, ya Surgeon Bin, ya ini juga banyak Google, Michael Dell, komputer. Sekarang semua pakai komputer karena penemunya mereka diberkati luar biasa. Ya itu terus saudara, banyak sekali saudara. Ya ini serat optik yang membuat ya saudara internet jadi lebih lagi lancar. Ini apa? Soros, Stanley, pusat pengembangan prosesor. Semua arahnya itu ke itu saudara, komputer, lalu internet. Ini menemu reaktor nuklir, juga mereka nuklir. Ya ini serat optis tadi menemukan lampu, ya lalu lintas lampu saudara, pijar temukan mereka. Jadi ini juga Ringo, ya penemu stainless steel itu dari orang Yahudi, penemu film, ya audio bisa direkam dari Yahudi, menemu mikrofon saya sedang pegang ditemukan oleh dia, kita bisa pakai, ya menemukan perekaman videonya bisa direkam, bisa disiarkan, semua dari orang Yahudi. Saudara, ini merek Polo, saudara, Jean Levis, Starbucks, Orange, DKNY, ya Baskin Robbins dan macam-macam. Yang pasti saudara lihat, banyak mereka diberkati luar biasa dengan kepandaian. Jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Tepuk tangannya yang meriah. Sejak setiap saudara tangkap, saudara akan diberkati luar biasa. Dan saudara bisa jadi berkat yang luar biasa. Amin saudara. Selama masih hidup, tetap berkarya. Paulus berkata, mati untung. Kalau harus hidup yang jadi berkat. Hidup yang berbuah. Buah itu dinikmati orang lain. Hidup yang jadi berkat. Dan saya percaya sesuatu yang luar biasa. Jadi saya ingin ajak saudara tangkap satu hal lagi. Ya sesuatu yang saya rasa penting. Saudara, kalau gereja saya ngajar. Supaya cepat bisa diberkati. Bisa diberkati. Bisa diberkati jadi berkat. Itu baik atau tidak baik? Kadang-kadang yang tidak mengerti, gereja kita kok berkat-berkat. Gereja kita kok kemakmuran. Kadang-kadang nggak ngerti saudara. Tapi sebetulnya kalau kita benar ya, cinta Tuhan bukan cinta uangnya saudara ya. Saudara, itu adalah rencana Tuhan. Itu adalah keinginan Tuhan. Kita bisa menjadi alat yang sangat berguna. Jadi saya ajak sekali lagi saudara tangkap ada kehendak dari Tuhan. Jangan takut. Tuhan sudah berkata, dia memberikan janji profetik. Saudara akan diperbesar. Saudara akan diperluas. Saudara akan diberkati lebih lagi. Saudara akan diberi hikmat. Saudara
luar biasa sekali. Amin, saudara. Supaya apa? Hidupmu jadi berkat. Maka saya katakan, saudara, tindakan profetik untuk apa? Kekekalan. Tindakan profetik untuk apa? Di surga, bukan hanya di dunia saja. Ada kisah, saudara, saya cerita saja, ya, nggak baca. Lukas 16, catat boleh, 19 sampai 24. Dikatakan oleh Tuhan Yesus perumpamaan. Ada orang kaya yang hidupnya hanya untuk diri. Kekayaan untuk diri sendiri. Dinikmati, foya-foya, nggak mikirkan keselamatan, dan semua berkatnya untuk diri sendiri. Lalu ada orang miskin namanya Lazarus. Dia sulit sekali, belum berhasil dapatkan, saudara, ya, berkat yang khusus sampai ada di rumahnya untuk kalau ada yang jatuh, yang tidak baik dimakan. Dua-dua meninggal. Dan saya dikatakan yang kaya, yang tidak membutuhkan, tidak pernah berjuang untuk keselamatan, hidup untuk diri sendiri, kekayaannya hilang semua. Masuk neraka lah gampangannya. Lalu Lazarus ada di pangkuan Abraham, digambarkan di surga. Tapi Lazarus dengan Abraham posisinya beda. Saja ya. Sama-sama masuk Hades. Sama-sama masuk kemuliaan. Sama-sama masuk surga. Posisinya beda. Sampai orang kaya itu minta tolongnya pada Abraham. Abraham, suruhlah Lazarus cucukkan tangan. Jadi saudara perhatikan. Kalau kita diberkati jadi berkat. Bukan hanya hidup di dunia saja. Kita mengalami kasih karunia. Bahkan setelah meninggal. Kita dalam kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Saya sekali lagi saudara. Ayo saudara. Respon saudara. Tepuk tangan yang meriah saudara. Saya ingin tutup dengan 1-2 kesaksian. Sekarang Indonesia sedang dikagetkan. Ada satu orang yang tidak dikenal, nggak terkenal, tiba-tiba nyumbang uang 2 triliun. Semua kaget. Ada saudara sudah lihat ya saudara. Sumbangan untuk penanggulangan ya COVID-19, kesehatan Palembang saudara. Orang ini saudara ya Akidio tidak dikenal. Sampai sekarang orang cari-cari juga nggak mudah datanya. Tapi ya dia berhasil sukses kaya. Dan dia meninggalkan sesuatu untuk jadi berkat. 2 triliun saudara. Saya baca semua komentar. Semua berkata salut. Ada banyak orang kaya tapi nggak seperti dia. Ada banyak orang juga mau seperti dia tapi nggak punya dananya. Saudara, menurut saudara sekarang mulia apa enggak perbuatannya? Menurut saudara mulia enggak perbuatannya? Sekarang pertanyaan saya ya, supaya saudara enggak salah kalau saya ngajari jemaat supaya diberkati. Bagaimana kalau hidupnya dia hanya bisa punya 100 juta lalu meninggal? Lalu 100 jutanya disumbangkan. Dengan saat hidup minimal dia bisa 2 triliun. Dan 2 triliun pakai jadi berkat. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih baik? Mana saudara? Tetap. Yang penting jangan cinta uangnya. Cinta Tuhan. Dan cinta sesama. Tuhan ingin kita diberkati. Sekali lagi berkat itu luas. Berkat bisa kepandaian. Berkat itu bisa kedudukan. Berkat itu bisa banyak hal. Salah satunya kekayaan. Jangan takut terima berkat. Jangan takut doa berkat. Asal berkat untuk jadi berkat. Berkat untuk memuliakan Tuhan. Berkat untuk pekerjaan Tuhan. Berkat untuk selamatkan jiwa. Berkat untuk jadi berkat bagi orang lain. Dia lebih berharga. Dia bisa dapat berkat daripada nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti tadi Lazarus dan Abraham. Saya percaya semua orang setuju. Kagum. Saya contoh hidup saya. Saya cerita, dulu saya anak orang kaya. Tapi sombong, gak butuh Tuhan, hancur. Kekayaan tanpa Tuhan gak ada gunanya. Gak berdaya. Lalu ya saya justru malah rambutnya habis. Cari pertolongan gak ketemu, dalam Tuhan disembuhkan. Setelah disembuhkan, waktu saya kerja, ayah saya sudah saat itu mengalami bencana musibah. Gak punya dana, gali lubang, tutup lubang.
gali lubang, tutup lubang. Waktu saya kerja itu saudara. Tapi Tuhan berkati sampai perusahaan saya maju sekali. Sampai maju sekali saudara. Setelah perusahaan saya maju sekali, diberkati luar biasa. Tuhan pakai saya, tinggalkan. Sekarang jadi gembala sidang, sekarang jadi pendeta. Saya sempat mikir saudara, untuk apa diberkati perusahaannya? Setelah diberkati, baru sukses, tinggalkan itu. Sekarang jadi hamba Tuhan. Menurut saya, saudara kenapa? Tuhan berkata, saat saya jadi pengusaha, kalau gagal, saya nggak bisa pakai, ya perusahaan saya dukung pekerjaan Tuhan. Karena perusahaan saya itu maju, diberkati Tuhan. Saya bisa pakai keuangan yang Tuhan berikan, kemajuan, keuntungan Tuhan berikan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk mensupport pekerjaan Tuhan, untuk kemajuan gereja. Bahkan saya diberkati, ya yang terakhir, Roma sebelah gereja, sekarang jadi gereja 1210. Ada Roma seperti itu. Waktu bangun gedung gereja, nggak ada tanah, saya bisa berikan tanah 1210 itu untuk gedung gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saya nggak diberkati, bagaimana saya bisa mendukung pekerjaan Tuhan? Saja, jemaat, ya jangan takut. Firman Tuhan tentang berkat, asal hatimu benar, cintanya cinta Tuhan, engkau bisa diberkati. Berkat luas saudara, sekali lagi ya, bukan hanya uang. Berkat itu bisa kepandaian. Kalau PW mereka diberkati dengan pujian penyembah luar biasa, bisa dipakai jadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara diberi kedudukan yang tinggi, kedudukan saudara bisa dipakai untuk Tuhan. Seperti Esther, seperti Daniel. Saudara diberi hikmat, oh luar biasa. Seperti Daniel, seperti Yusuf, luar biasa. Tapi sekali lagi, Tuhan kita besar. Dia punya rencana yang besar. Beranilah terima, saudara. Asal hatimu benar. Saya juga bersyukur saudara, banyak selamatkan jiwa. Ya saudara, luar biasa sekali. Hari Rabu malam, karena saya dicari terus, ya seseorang untuk doakan ayahnya, katanya kenal saya dulu zaman sekolah. Hanya sempat saya telepon, ya dia berkata, kita dulu satu kelas sudah kira-kira 50 tahun yang lalu. Saya akhirnya arahkan dia datang kepada Tuhan. Saya kagum. Mereka sudah berjuang puluhan tahun. Tapi saya ngomong mungkin baru 5 menit. Gak sampai 10 menit. Nangis. Terima Yesus. Terima pengampunan. Terima keselamatan. Waktu didoakan nangis. Terima saudara. Pengampunan keselamatan. Dan yang hebat. Minggu ini. Baptis. Ini saatnya Tuhan berikan Tuhan. Dan juga KA Peduli Kasih. Saya lihat banyak sekali. Sejak setiap saudara bangkit, saudara diberkati jadi berkat. Yesaya 60 saya percaya terjadi dalam hidupmu. Yang paling kecil saudara akan dijadikan kaum yang besar imani. Kalau saudara paling kecil di antara semuanya, keluargamu yang paling lemah, Tuhan akan jadikan bangsa yang kuat iman. Itu rencana Tuhan. Kita pujikan bersama-sama dengan iman. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, kau bangkit. Pujikan ini dengan yakin saudara. Pujikan ini dengan iman saudara. Adalah rencana Tuhan. Saudara akan diperbesar kapasitasmu. Adalah rencana Tuhan. Saudara akan ditambah kepandaian, hikmat, pengetahuan daripada Tuhan, keterampilan yang dari Tuhan. Saudara, Tuhan ingin berkati. Oh saudara, dengan kedudukan, oh dengan kemasyhuran, dengan harta kekayaan, dengan keberhasilan, supaya bisa jadi berkat. Menjadi terang bagi segala bangsa. Terpujikan kemuliaan-Mu Tuhan, luar biasa. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar. Ini waktunya kemuliaan Tuhan dinyatakan,
keselamatan dicurahkan menjadi berkah bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh, kemuliaan besar dinyatakan. Imani saudara, saatnya kemuliaan besar dinyatakan dalam gereja kita, dalam bangsa kita, dalam kehidupan saudara. Oh, dalam gereja Tuhan dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsa. Oh, Kau jadikan kami jadi terang, jadi berkat. Oh, sesuai rencana-Mu Tuhan. Besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Yang paling kecil Tuhan akan jadikan kaum yang besar. Yang paling kecil, imani saudara. Sekalipun saudara mungkin merasa paling kecil, Tuhan jadikan kaum yang besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kecil pengetahuannya, pengalamannya, modalnya, kedudukannya, Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang lemah merasa paling lemah, diberi kekuatan. Bangsa yang kuat, orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Imani saudara, terima kasih Tuhan. Paling lemah, katakan dengan yakin, katakan dengan yakin. Bangsa yang kuat, kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Semua datang pada Tuhan saudara, semua datang pada Tuhan saudara. Imani firman Tuhan, ada perjanjian, oh profetik yang daripada Tuhan. Oh dari tempatmu, keberadaanmu yang ada, lihatlah ke timur, lihatlah ke barat, lihatlah ke utara, lihatlah ke selatan. Lihat semua yang kau bisa lihat, semua negeri diberikan Tuhan. Bukan hanya yang kecil, semua bangsa, semua negeri, oh negeri Sakura, negeri manapun, oh diberikan pada saudara. Terima saudara, terima, terima. Katakan aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Sekalipun masih pandemi, aku percaya Tuhan. Sekalipun masih resesi ekonomi, aku percaya Tuhan. Janjimu tidak tergantung keadaan, janjimu Tuhan pasti digenapi. Oh terjadi Tuhan, terjadi Tuhan. Berkata-kata saudara, berkata-kata pada Tuhan, berkatalah terima kasih. Kami terima janjimu yang luar biasa. Yesaya 60 digenapi dalam hidup kami, digenapi. Kami terima Tuhan. Sekalipun kecil, Tuhan jadikan besar. Sekalipun lemah, Tuhan jadikan kuat Tuhan. Terus saudara berdoa,
buang semua yang menutupi, buang semua yang menghalangi. Kalau saat ini Tuhan sedang ingatkan sesuatu, itu menghalangi kemajuanmu, itu menghalangi berkat. Oh, buang semua saudara, buang semua saudara. Katakan Tuhan ampuni, seringkali kami yang salah, seringkali keraguan-raguan, seringkali kami negatif, seringkali kadang-kadang malas. Oh Tuhan ampuni, seringkali kadang-kadang kami salah berkata. Semua yang menghalangi dibuang dalam nama Tuhan Yesus. Terus Tuhan melangkah dengan iman, melangkah dengan iman. Oh katakan perkataan-perkataan profetik saudara. Ambil langkah yang termula, perkataan profetik, doa profetik, lagu-lagu profetik, lagunya adalah lagu profetik. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh kebesaran Tuhan dinyatakan. Oh Tuhan jadikan terang, oh Tuhan jadikan kami, oh penyembah-penyembah. Tuhan jadikan besar, kuat, dan nyata Tuhan. Terus saudara berkata-kata, ada langkah-langkah yang saudara sudah pikirkan, yang saudara akan lakukan. Minta Tuhan tuntun, minta Tuhan sertai, minta Tuhan berikan keberhasilan. Roh Kudus, kekuatanku adalah dari Tuhan. Roh Kudus, Kau yang memberikan hikmat. Roh Kudus, Kau yang memberikan keberhasilan. Oralapasa karalapasa. Bahkan saudara langkah profetik untuk kekekalan, bukan hanya untuk di dunia. Oh saudara, simpan hartamu di surga. Kata Tuhan Yesus, oh dunia, hidup ada kesempatan untuk saudara di surga, untuk pahala, untuk mahkota, untuk kemuliaan, memerintah bersama Tuhan. Jangan sia-siakan hanya untuk hidup di dunia yang semua akhirnya ditinggal. Pakai saudara untuk memuliakan Tuhan, untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Pakai saudara untuk memberkati yang menolong banyak orang. Pakai saudara sehingga saudara punya tindakan profetik. Saudara akan melihat seperti Abraham. Saudara dapat warisan seperti Abraham, diberkati luar biasa, jadi berkat yang luar biasa. Terjadi. Hamba-Mu doakan Tuhan. Kami percaya Engkau sedang berkata-kata. Oh Tuhan, meteraikan dalam hati kami, hidup kami. Hamba-Mu juga doakan semua yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Apapun sakit penyakitnya, ada lever yang saat ini jamah Tuhan sedang disembuhkan. Kanker yang saat ini jamah Tuhan disembuhkan. Oh khususnya juga COVID, dalam nama Tuhan Yesus dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau tes lagi sudah negatif, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Kami bawa setiap doa-doa yang sudah dipanjatkan, yang dikirim, oh lewat live chat, oh lewat hotline. Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Ketuk pintu hatimu juga saat ini yang sedang didoakan, dipanjatkan saat ini juga. Engkau mendengar, Engkau menjawab dengan doa. Mereka yang butuh pasangan hidup, beri pasangan yang seimbang. Mereka yang butuhkan anak, beri anak yang terbaik. Yang butuhkan Roma, oh Tuhan Kau berikan Roma. Yang butuhkan pekerjaan yang terbaik. Oh Tuhan, pertolongan-Mu diberikan, jalan keluar diberikan. Oh Tuhan, yang butuh mujizat, Engkau berikan mujizat. Kami bangga Tuhan, Engkau nyata. Firman-Mu akan menjadi kenyataan. Amin. Buat gereja-Mu, ya. Firman-Mu akan menjadi kenyataan bagi setiap kami. Amin. Bagi hamba-Mu, amin. Bagi setiap jemaat, amin. Bagi setiap pelayan Tuhan, amin. Bagi setiap orang ikuti, semua yang percaya, amin. Dan taati firman-Mu mengalami. Yes. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang tanpa batas. Justru Tuhan masalah menjadi mahkota, amin. Kegelapan kesempatan kami jadi terang, percaya. Amin. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau yang menyertai senantiasa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Berilah petunjuk, tuntunan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan. Engkau yang membuat firman-Mu jadi kenyataan. Janji profetik ini jadi kenyataan. Dan kami mengalami. Terima kasih. Angkat tangan saudara, berdiri. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan perjanjian profetik. Diberkati
diberkati dengan tuntunan dan pertolongan daripada Tuhan. Diberkati dengan janji profetik bahkan untuk kekekalan. Diberkati dan jadi berkat. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian dan pelayanan. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Sudah diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita akan pujikan perjanjian yang ajaib dari Tuhan. Haleluya. Kami terima Tuhan dengan iman yang kuat. Perjanjian ajaib dinyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Kau mengadakan perjanjian di depan seluruh bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi. Seluruh bangsa di kediamanku kan melihat perbuatanmu, sebab yang kau lakukan denganku sungguh-sungguh ajaib. Inilah waktunya, lawatan besar terjadi. Inilah saatnya, api menyala, Roh-Mu bekerja, membakar setiap hati kami. Aku terima perjanjian-Mu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janji-Mu, pasti terjadi dalam hidupku. Aku terima perjanjian-Mu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janji-Mu, pasti aku terima Tuhan. Aku terima perjanjian-Mu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janji-Mu, pasti terjadi dalam hidupku. Aku terima perjanjian-Mu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janji-Mu, pasti terjadi di dalam gerejaku. Amin. Pasti terjadi di dalam gerejaku. Ya dan amin. Pasti terjadi di dalam gerejaku. Haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. Haleluya. Tuhan berkati kita semuanya. Tuhan berkati kita semuanya. Tepuk tangan saudara. Selamat dalam kegerakan Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi. Amin.